Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, izinkan saya malam hari ini untuk menyampaikan satu kalimat besar, satu informasi besar, satu rahasia besar yang selama ini belum pernah diungkap faktanya di dunia, terutama di Indonesia. Satu kalimat ini adalah satu kalimat sumpah, di mana Allah bersumpah kepada makhluknya. Tentunya kalimat sumpah antara Tuhan dengan makhluknya itu ada rahasia besar yang sangat sekali harus kita tahu. Kalimat sumpah apa itu? Satu kalimat ini begitu fenomenal di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, kalimat sumpah ini sadar atau tak sadar, setiap hari kita selalu merekam di alam memori, alam bawah sadar kita. Tapi sayang beribu sayang, satu kalimat ini tidak pernah diungkap faktanya, terutama di negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Satu kalimat ini senantiasa kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, ketika melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, satu kalimat ini senantiasa dibaca oleh kita. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, terangkum dalam sholat 5 waktu 17 rakaat sehari semalam, baik dalam keadaan berjamaah atau sendirian, satu kalimat ini Allah sematkan pada satu surat pendek sehingga kita mudah menghafal, mudah membacanya. Yang kedua, satu kalimat ini sangat luar biasa sekali. Mengapa demikian? Tingkat derajat posisinya Allah lainkan dengan yang lainnya. Kenapa tidak? Satu kalimat ini dijadikan sumpah oleh Allah. Sehingga ada satu kitab kuno yang mengatakan di dalamnya kita sebut kitab Hayatul Hayawanat Al-Kubra. Di sana disebutkan aqsamallahu ta'ala biha fil Qur'anil azim li'azamati naf'iha. Ini dijadikan sumpah karena memiliki nilai yang agung di atas muka bumi ini. Yang ketiga, satu kalimat ini disanding dengan 3 tempat suci di muka bumi. Ini begitu istimewanya satu kalimat ini. Kalimat ke apa ini yang dijadikan sumpah oleh Allah? Sehingga malam hari ini izinkan saya pada durasi yang pendek ini, tapi tidak menutup kemungkinan durasi yang pendek ini akan menjadi satu berita besar dunia yang baru sekarang diungkap faktanya di Indonesia. Satu kalimat ini dijadikan sumpah di dalam Al-Quran. Kita sebut dengan kalimat sumpah waz-zaitun. Allah berfirman dalam surat At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini waz-zaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Selama ini orang Indonesia ketika sholat tak sadar atau tak sadar, dia hanya sholat kemudian membaca, setelah membaca suratul Fatihah atau mendengar dari imam wattini waz-zaituni. Tapi sadar atau tidak sadar, ini satu rahasia yang belum pernah diungkap faktanya di dunia. Kami akan menyampaikan satu kalimat ini dalam durasi yang pendek, yaitu waz-zaitun, demi buah zaitun. Apa itu buah zaitun? Indonesia, yang notabene kurang lebih penduduknya, rakyatnya 300 juta. Ketika ditanya apa itu buah zaitun, maka secara tidak langsung alam memori, alam bawah sadar mereka mengatakan, iya, saya tahu kalimat zaitun itu. Di mana? Karena ketika sholat kita senantiasa membacanya. Tapi kita tidak pernah tahu apa esensi sesungguhnya dalam kalimat waz-zaitun, demi buah zaitun. Izinkan saya mengungkap faktanya. Kenapa Allah kalimat zaitun ini dijadikan sumpah oleh Allah? Karena kalimat zaitun ini adalah
memiliki rahasia yang sangat penting dalam peradaban dunia. Mengapa demikian? Orang kalau ditanya, buat apa buah zaitun? Seperti apa buahnya? Kemudian di mana mendapatkan? Orang tidak tahu. Buah zaitun ketika diperas, dia keluar minyak. Minyaknya untuk apa? Maka sepakat. Orang Indonesia, insya Allah, 90% mengatakan dibuat minyak urut. Tapi itu salah besar, saudara-saudara. Zaitun itu satu mukjizat. Disematkan kalimat mukjizat kepada zaitun oleh Allah. Dalam satu kitab Zaitiz Zaitun Bainat Tibbi wal Quran, di sana Syekh Ad-Doktor Syamsi Basa mengatakan amrani mu'jizani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat mukjizat disematkan kepada kalimat zaitun. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya, pada esensinya, ternyata zaitun ini tidak lain, tidak bukan, mukjizatnya satu. Apa itu? Yaitu dikonsumsi. Maka saudara-saudara kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, ketika mendengar kalimat zaitun, yuk mindset kita, paradigma kita dirubah. Dari yang awalnya dibuat pijat, sekarang kita hapus. Dibuat apa itu? Dikonsumsi, diminum setiap saat. Kurang lebih 1500 tahun yang lalu, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih rawahu at-Tirmidzi, beliau mengatakan kulu az-zaitah waddahinu bihi fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah. Makanlah buahnya, minum minyaknya. Kalau bisa daunnya kita jadikan teh, diminum juga. Kenapa seperti itu? Fa innahu, maka sesungguhnya zaitun ini diciptakan dari satu-satunya pohon yang diberikan stempel barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan satu-satunya pohon barokah oleh Allah? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yuqadu min syajaratin mubarakah. Pohon barokah. Kenapa kok disebut dengan pohon barokah? Pertama, awwalu syajaratin nabatat fil ardi syajaratuz zaitun. Pohon tertua di dunia. Disebut pohon tertua di dunia, kenapa? Karena ketika Allah menciptakan alam semesta, maka pohon yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah pohon zaitun. Yang kedua, ketika terjadi huru-hara, ketika berperang orang kafir dengan kaum muslimin, maka banyak orang kafir itu lari, sembunyi di balik pohon. Satu-satunya pohon yang bisa berbicara itu adalah pohon zaitun. Ya Abdullah, aduwwuka khalfi, faqtulhu. Bunuhlah dia. Oleh sebab itu, maka pohon zaitun memiliki mukjizat yang luar biasa sekali. Tapi kita di Indonesia, pohon zaitun tentunya belum ada. Cuma yang paling ramai di Indonesia itu adalah minyaknya. Saya himbau kepada masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada. Yuk, kalau misalkan di rumah ada minyak zaitun, zaitun, maka ayo dikonsumsi. Kenapa demikian? Satu, kita akan mendapatkan pahala karena kita mengikuti sunnah. Bahkan Rasulullah memberikan kalimat sumpah di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita akan merasakan barokah manfaatnya. Apa barokah manfaatnya? Barokah manfaatnya, yuk kita merujuk kepada satu kitab. Nama kitabnya adalah kitab Hayatul Hayawanat Al-Kubra. Jilid kedua, halaman kedua di atas ke pinggir sebelah kanan. Di sana dikatakan Syekh Kamaluddin Ad-Dumairi bahwa ada satu definisi di sana yang luar biasa yang disambung dengan hadisnya, syajaratuz zaitun hiya syajaratun mubarakatun aqsamallahu ta'ala biha fil Qur'anil azim li'azamati naf'iha. Kemudian kalimat ini disambung dengan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hudzaifah ibn al-Yaman. An Abi Hudzaifah ibn al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Adama wajada darbanan fi jismihi fashtaka ila Allah fanazala Jibril alaihi salatu wassalam bi syajarati zaitun wa amarahu ay yaghrisaha fayu'siraha faqala inna fi duhniha shifaa'un likulli da'in illa sam. Sesungguhnya suatu hari Nabi Adam merasa badannya sakit semua.
Karena dulu tidak ada dokter, karena dulu tidak ada tukang pijat. Maka satu-satunya dia memohon kepada Allah. Fashtaka ilallah, berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril turun dengan zaitun ini. Kemudian mengatakan, tanamlah, kemudian peraslah. Nabi Adam bertanya, ini apa? Kemudian malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya di dalam buah zaitun itu mengandung minyak. Untuk apa? Inna fi duhniha shifaun. Dia sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai wiqayah, pencegah. Likulli da'in, tiap-tiap penyakit yang diturunkan Allah kepada manusia, illa sam ayil mauti, kecuali kematian. Oleh sebab itu, kaum muslimin, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, seandainya Allah mentakdirkan kita malam hari ini untuk mendapatkan satu zaitun, maka silahkan konsumsilah. Utamakan, prioritaskan kedua orang tua kita. Insya Allah barokah manfaatnya luar biasa. Zaitun punya 3 elemen. Satu, sebagai pencegah dari semua macam-macam penyakit. Yang kedua, zaitun sebagai obat, mengobati dari setiap-tiap penyakit yang diturunkan Allah. Illa sam ayil mauti, kecuali kematian. Yang ketiga, zaitun sebagai penyembuh dari semua penyakit. Siapa yang mengatakan ini? Bukan saya tentunya. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang dokter pertama kali di muka bumi. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada, yuk konsumsi zaitun. Insya Allah akan mendapatkan barokah manfaatnya. Ini sesi pertama kita. Insya Allah kita akan bertemu di sesi yang kedua. Dan tentunya dengan segmentasi yang sama. Dan tentunya kita akan bahas tuntas. Kita akan kupas tuntas sedemikian rupa. Detail dari sejarah, manfaat. Kemudian untuk apa. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua. Hadanallah iyana wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.